Bagaimana cara belajar bagi pemula dalam mempelajari Rijalul Hadith? Ya, Rijalul Hadith, rawi-rawi hadith. Ini akan datang ya nanti uraiannya, pembahasannya nanti. Ya. Kita akan uraikan di situ sedikit tentang buku-buku rawi. Dan nanti kita bisa sisipkan juga pembahasannya di pelajaran takhrij nanti. Sebab di pelajaran takhrij itu saya akan terangkan metodenya untuk mentakhrij. Dan takhrij sebenarnya yang paling penting dia mengenal buku-buku yang dipakai di dalam mentakhrij. Ya. Wasilah yang dipakai di dalam mentakhrij. Bolehkah Ustaz memberi contoh hadits dhaif atau maudhu' dari kitab Fadail A'malnya Jemaah Tabligh? Ya, saya kalau ditanya seperti ini baru saya baca Fadail A'mal. Untuk saya kasih keluar hadits palsu dan apa? Maudhu'nya kalau ada yang nanya. Kalau tidak pernah saya baca. Ya, sebab bacaan yang lain banyak. Ya. Jelas ya? Dan antum insyaallah taala nanti setelah pelajaran mustalah ini ya kalau pelajarannya dipahami nanti akan melihat ada hadits-hadits lemah dan palsu di mana? Fadail Amal. Apa perbedaan antara istilah al-muhaddits, al-hafiz, al-fuqaha? Muhaddits itu ahli hadits. Arahnya kepada orang yang ahli dalam ilmu hadis secara riwayat maupun dirayah. Ya. Atau dia berkecimpung di pembahasan hadis. Berkecimpung di pembahasan hadis. Al-hafidz itu adalah orang yang menghafal. Ya, kalau dia hafal banyak hadis disebut hafidz. Jelas ya? Al-fuqaha itu orang yang ahli di bidang fikihnya. Seorang ahli fikih belum tentu dia muhaddits. Dan seorang muhaddits belum tentu dia apa? Ahli fikih. Ya, tapi kebanyakan muhaddits yang terkenal mereka juga ahli fikih. Seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, pengarang Sunan, Imam Ahmad. Itu ahli hadis tapi ahli fikih semuanya. Jelas ya? Karena memang hadits itu bukan cuma dihafal, didengar, disampaikan, tidak. Tapi mereka juga hayati makna dan kandungannya. Itulah fikih. Dan jarang ada ahli hadits tidak fakih, jarang. Kalau ada itu jarang. Dan jarang itu tidak ada hukumnya. Jelas ya, kalau hafidz dia menghafal. Banyak hafalannya. Bukan sekedar hafal sedikit, tapi banyak hafalannya, itu dikatakan hafidz. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, berapa ukuran hadits yang dia hafal? Baru dikatakan dia hafidz. Wah, ini berbeda-beda ya, sesuai dengan masa dan waktunya. Kalau di masa Al-Bukhari, ya, itu menghafal hadits ribuan baru dikatakan hafidz. Al-Bukhari saja hadits sahih 100.000 dia hafal, yang tidak sahih berapa? 200.000. Ya, tabaqat di bawah lagi, mungkin lebih turun lagi targetnya, sebab sudah lebih sulit menghafalnya. Ya, kalau sekarang ini, Masya Allah. Ya. Kalau dia hafal Bukhari, Muslim, wah itu Masya Allah sudah hafidz dia. Bagus. Sebab jarang yang menghafalnya. Jelas ya? Baik. Demikian pula muhaddits. Ini ukuran muhaddits beda di masa dahulu dan sekarang. Ya, kalau muhaddits sekarang ini lebih sederhana dari masa dahulu. Kalau masa dahulu dan semua orang disebut muhaddits. Ya, dia sudah sibuk meriwayatkan hadis tapi belum mau disebut muhaddits. Belum mau disebut muhaddits. Kalau di masa sekarang baru baca buku mustalah 1, dia sudah berkata dirinya apa? Muhaddits. Ya. Apakah hadis yang terdapat dalam Muwatta Imam Malik semuanya termasuk hadis sahih? Jawabannya tidak. Di Muwatta Imam Malik tidak semuanya hadis sahih. Ada hadis yang lemah. Bahkan ada hadis yang lemah secara balaghan. Imam Malik berkata balaghani, sampai kepada saya dari Nabi. Padahal Imam Malik tidak berjumpa dengan siapa? Nabi. Ya, ada balaghani tapi disambung di tempat lain, disambung di luar Muwatta.
Tapi di Muwatta Imam Malik ada 4 hadis Imam Malik memakai kata balaghani dan tidak ada sanadnya dimanapun dicari. Menurut Ibn Abdul Bar. Iya. Jelas ya? Kalau begitu, dan semua hadis di dalam Muwatta Imam Malik itu sahih. Baik. Ya, sekira cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah besok kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.